Selamat malam semua. Apa kabar? Wah, hari ini betul-betul semangat ya. Saya mau tanya Bapak Ibu, bagaimana liburan Bapak Ibu semua? Ada yang liburan nggak? Ada liburan ya? Kemarin memang di kalender kan kita ada hari libur nasional, betul ya? Ada kita memperingati Hari Raya Wisomiro, juga Imlek. Jadi pada kesempatan ini boleh ya, ini kalau lihat suasananya masih suasana Imlek. Jadi saya ucapkan selamat tahun baru Cina, semoga kita selalu sukses dan sehat. Kongsi Face untuk semua, terima kasih. Bapak Ibu, hari ini sebenarnya rangkaian terakhir ya dari acara kemarin yang sudah berapa kali yang ada di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jadi hari ini adalah mungkin sedikit santai, tapi Bapak Ibu tetap dengarkan. Ada beberapa orang yang akan sharing Bapak Ibu. Dan spesial hari ini apa? Bapak Ibu, saya harap nanti sampai terakhir jangan pulang. Karena di belakang kita ada sesuatu yang menarik buat Bapak Ibu. Jadi ini acara spesial. Jadi kenapa kita bisa buat ini spesial? Kalau judulnya di sini apa? Sebuah perjalanan baru akan dimulai. Jadi kita sudah melewati anggap 1 tahun yang lalu Bapak Ibu. Semuanya Bapak Ibu sudah berjuang, Bapak Ibu sudah sepenuh tenaga untuk keluarga, untuk diri sendiri, untuk tujuan Bapak Ibu, untuk goal Bapak Ibu. Tapi saya tak tahu, mungkin Bapak Ibu tahun kemarin sudah capai goal, sudah capai tujuan atau tidak. Tapi yang penting ada satu waktu Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu di luaran sana fight habis-habisan, pulang ke rumah, mungkin ada yang suasananya masih tidak baik, bertengkar atau gimana pun. Tapi Bapak Ibu pulang ke rumah itu juga harus wajib Bapak Ibu. Salah satunya hari ini kita undang semua Bapak Ibu di sini, kita kumpul bareng Bapak Ibu. Kita dari awal mungkin bukan satu keluarga, tapi di sini di Riwe kita jumpa sebagai keluarga, mungkin keluarga kedua ya. Jadi saya harap Bapak Ibu datang ke sini suasananya seperti sampai di rumah. Lama merantau, lama gak pulang. Hari ini kita ketemu bareng. Hari ini kita anggap seperti keluarga. Jumpa, kita dengarkan ada beberapa saudara kita yang akan sharing. Mungkin dari inspirasi ini Bapak Ibu bisa setelah pulang hari ini, saya harus seperti beliau. Jadi betul-betul Bapak Ibu harus dengarkan. Karena kenapa? Yang sharing pertama ini Bapak Ibu, dia bisa bilang dulunya tidak ada apa-apa. Bagaimana bisa ada apa-apa bro? Masih muda, dan saya tahu dulu bekerja di sebuah restoran di Batam. Tapi berkat dia menemukan perusahaan ini, dan dia mengikuti prosedurnya bagaimana sih, caranya itu bagaimana sih, kok bisa dia hanya ikut, tapi sekarang dia bisa menjadi sukses. Bahkan saya masih ingat, mungkin hanya berapa bulan yang lalu ya, karena orang ini betul-betul mengikuti, dalam hatinya mungkin sudah ada tato riwi, betul-betul apapun riwi, sampai kemarin dia baru saja menikah, melangsungkan pernikahan. Tapi uniknya apa Bapak Ibu? Semua dia lakukan berdasarkan apa yang dia sudah peroleh di Riwe. Standarnya itu seperti apa yang ada perusahaan buat. Bahkan waktu saya duduk di sini, dia tanya, Pak Doan, ukuran LED di belakang ini berapa? Dia sempat tanya saya, sampai detail itu. Kenapa? Saya ada impian, kalau suatu saat saya betul merit, saya gunakan LED seperti ini di belakang. Jadi betul-betul apapun yang dia lihat, hadir di acara Pegasus Net, Supreme Net, dia betul-betul copy paste.
Dia ingin tunjukkan bahwa dia ikut 100%. Prosedurnya juga sangat sederhana. Bapak Ibu mau nggak seperti beliau? Kalau mau, nah Bapak Ibu tolong sedikit, tadi sudah second MC bilang, kita hadap tenang, handphone di silent, kita panggil sama-sama, kita sambut tim Supreme Pegasus, Pak Borik. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu. Ya, sebelum mulai saya mau ucapkan kongsi facai. Oke Bapak Ibu? Lanjutannya? Semua sudah pada kompak tahu. Padahal dalam perayaan Imlek tidak pernah diajarkan bahasa itu Bapak Ibu. Ya, tapi tenang. Tadi kan sebelum kita punya Pak GM sudah sampaikan bahwa di akhir acara ada sesuatu. Ya, sesuatunya apa sebenarnya saya juga nggak tahu. Ya, tapi yang pasti sesuatu yang oke lah ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi bisa tercipta acara seperti hari ini juga sudah pasti karena adanya kontribusi dari perusahaan. Saya pinjam tepuk tangan Bapak Ibu untuk perusahaan. Jadi sebelum mulai mungkin banyak yang belum kenal saya siapa. Saya perkenalkan diri, nama saya Borix. Saya domisili tinggal di Batam Bapak Ibu. Jadi salam kenal. Kan kata orang Melayunya katanya tak kenal maka tak sayang. Betul? Nah, jadi kalau sudah kenal sekarang disayang-sayang. Ya, nanti saya tunggu ya. Nah, tanda sayang kan salah satunya kasih angpau kan. Nanti saya minta ya. Oke, jadi hari ini saya dapat satu kesempatan dari perusahaan untuk diminta sharing sama Bapak Ibu semua. Sebenarnya saya juga bingung ya, diminta sharing ini dalam arti bagaimana. Tapi ternyata tadi setelah dikasih topik, saya sempat diskusi, saya tanya, apakah boleh saya maksudnya cerita berdasarkan versi saya. Mereka bilang nggak apa-apa, cerita aja apa yang menurut kamu tahu. Oke. Jadi topik hari ini saya nggak cerita tentang kenapa saya gabung di Riway, tapi lebih kepada ketika saya gabung di Riway, bagaimana saya sejak saya join 2016 sampai hari ini, sekarang tahun 2025 ya. Cara apa sih yang saya pakai untuk bisa sampai seperti hari ini? Sebenarnya bukan saya hebat Bapak Ibu, tapi saya itu cuma pinter nyontek. Ya, pinter nyontek. Jadi saya ingat kembali pada saat saya pertama kali dikenalkan perusahaan Riway. Saya mungkin sama seperti Bapak Ibu yang baru pertama kali datang, juga bingung-bingung. Ini bagaimana cara jalankannya? Atau mungkin sudah pernah diceritain perusahaan ini apa? Terus kepikiran, kalau saya mulai, saya harus ngapain? Nah, saya di posisi yang terlalu banyak mikir, terlalu banyak analisa, sempat bisa dibilang lama saya akhirnya waktu itu baru memutuskan untuk mulai. Karena saya coba mempelajari, karena saya mengukur diri saya sepertinya nggak akan mampu untuk bisa jalankan bisnis ini. Ya mungkin sekilas biar Bapak Ibu tahu gambaran basic saya. Dulu sebelum di Riway saya kerja di salah satu cafe yang ada di Batam. Ya namanya pekerja sudah pasti Bapak Ibu tahu. Ya namanya kenalan terbatas, betul? Nah, namanya pengalaman terbatas. Apalagi waktu itu saya gabung di Riway di usia yang masih menginjak masih kepalanya depannya satu. Ya, jadi waktu saya gabung di Riway itu umur saya 19 tahun. 19 tahun. Jadi sudah pasti yang saya tadi bilang kenalan terbatas itu benar-benar sangat terbatas. Kalau bilang teman ada nggak? Ya ada, teman-teman sekolah, betul ya. Nah kalau bilang pengalaman ya cuman seadanya saya selama saya sekolah. Cuman waktu itu saya menganalisa, saya mempelajari bagaimana sih caranya kalau saya gabung ke perusahaan ini, saya bisa berhasil seperti yang ada di depan-depan ini. Karena saya mengukur tadi diri saya sepertinya nggak mampu. Datang sekali, datang 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai berkali-kali. Saya dapat satu poin, satu kata kunci yang menarik perhatian saya. Yaitu ada satu bahasa waktu itu dipresentasikan dengan kalimat kurang lebih begini Bapak Ibu.
Katanya, satu perusahaan bisa go internasional, bisa berkembang besar, pasti karena ada produk yang unggul. Bapak Ibu setuju? Statementnya kurang lebih begitu. Nah, tapi dia ada kasih komanya apa? Koma, tapi punya produk aja yang unggul tidak bisa go internasional. Kok jadi diam semua? Bingung ya, bingung. Saya dengar sekali lagi, coba saya repeat sama Bapak Ibu sekali lagi ya. Sebuah perusahaan mau go internasional, dia harus punya satu produk yang unggul. Bapak Ibu setuju sampai sini? Tapi hanya punya produk yang unggul tidak menandakan bahwa dia bisa go internasional. So dari sini saya, bener juga ya. Saya kasih Bapak Ibu satu ilustrasi mungkin ya. Suka makan ayam goreng? Suka ya? Nah, ini muka-muka suka makan ayam goreng. Kita ilustrasikan contoh KFC. KFC jual ayam goreng menurut saya ya enak, tapi bukan yang terenak. Betul Bapak Ibu? Kalau mungkin kita lihat banyak yang jual ayam goreng lebih enak bisa dibilang. Tapi pertanyaannya, kenapa yang jual lebih enak itu tetap di situ? Mungkin kalaupun dia buka cabang 1, dia buka cabang 2. Tapi kenapa KFC dalam waktu yang sangat singkat, outlet KFC tadi saya cek di internet, kurang lebih sekarang di dunia udah lebih dari 40.000 cabang. Jadi di situ saya mempelajari, apa yang menjadi rahasia suksesnya KFC? Bahwa sebenarnya KFC bukan hanya jual ayam, tapi dia punya sistem yang baik. Bapak Ibu setuju? Sistem baik sampai bagaimana? Sampai kita nggak pernah tahu tukang goreng ayamnya siapa. Sistemnya sangat baik sampai yang gorengnya siapa, backgroundnya apa, kita nggak pernah tahu. Benar Bapak Ibu? Mungkin yang tukang goreng ayam itu adalah yang tadinya bagian di pengantaran. Mungkin yang tukang goreng ayamnya itu adalah yang tadinya bagian bersih-bersih. Tapi yang hebatnya adalah sistem KFC punya formula. Bagaimana kalau dia datang, pokoknya goreng berapa lama hasilnya sama. Betul Bapak Ibu? Bahkan sistem ini bisa di copy paste mendunia. Sampai terciptalah KFC sekarang sudah begitu banyak. Sama ilustrasi yang saya lihat Bapak Ibu. Di sini ada yang suka pergi ke namanya Indomaret, Alfamart. Nah, dua ini Bapak Ibu tim mana? Tim Alfamart atau tim Indomaret? Dua-duanya. Kelihatan. Yang punya member Alfamart? Itu tim Alfamart berarti. Ya, bercanda Bapak Ibu. Tapi itu satu yang saya lihat, satu contoh bahwa bisnis bisa sukses karena duplikasi, karena punya sistem. Ya, kalau Bapak Ibu, kalau saya itu tim Indomaret. Jadi kalau saya tahu setiap kali buka masuk ke Indomaret, sebelah kanan selalu kasir. Betul? Nah, seberangnya kalau mau cari roti sudah pasti depannya kulkas. Nah, ada yang ketawa, tandanya itu timnya Indomaret kayak saya. Ya betul nggak Bapak Ibu? Jadi di situ saya melihat, berarti sistemnya bekerja. Nah, saya analisa lagi, saya melihat orang-orang yang berhasil di Riway, mereka dari siapa? Setelah saya pelajari, katanya ada yang dari sales bisa berhasil dan mempunyai tim yang besar. Saya pelajari lagi, katanya ada yang dari supir bisa punya tim yang besar. Ada lagi yang dari background perawat, ada lagi yang dari background pekerja, ada lagi yang dari background tukang pangkas rambut. Banyak macam. Dari situ saya mempelajari apakah memang mereka hebat? Bukan, tapi pasti perusahaan ini punya sistem yang hebat. Setuju nggak Bapak Ibu? So dari situ saya makin mempelajari Riway, saya dapat satu kesimpulan bahwa bisnis ini sebenarnya sangat sederhana, makanya bisa dilakukan oleh siapapun juga. Mungkin saya kasih Bapak Ibu satu ilustrasi biar Bapak Ibu lebih gampang ya. Bisnis ini adalah bisnis bangun organisasi, bangun tim. Oke, coba saya kasih Bapak Ibu gambaran sederhana. Ini ilustrasi saya. Saya dari sendiri. Kalau saya mau punya tim, coba kita lihat berikutnya 10. Saya ke 10 tim saya. Menurut saya ini masih bisa dilakukan. Setuju nggak? Saya bisa ngomong 1, 2, 3, 4 sampai 10 bisa. Tapi pertanyaannya, ketika 10 ini menjadi 10 lagi,
Berarti dia sudah menjadi 100 orang Bapak Ibu. Bagaimana saya handle-nya? Kalau 100 orang masing-masing 2 jam ketemuan, saya sudah nggak pulang ke rumah Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu ya? Nah, apalagi di posisi yang saya waktu datang ikut acara, saya dengar pembicara jujur ngomong waktu itu saya minder, dalam arti saya nggak pintar ngomong Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan lihat sekarang, saya sudah gabung 8 tahun. 8 tahun pun nggak pintar ngomong di sini, tandanya saya yang masalah. Nah, tapi saya mengukur waktu itu, kok mereka bisa ngomong begitu hebat ya? Saya nggak sepintar itu. Jadi saya menilai gimana caranya. Ini baru 100. Bagaimana kalau dia kelipatan 10 lagi, berarti 1000. Bagaimana kalau lebih lagi daripada itu? Muncul tanda tanya besar di saya. Apakah saya bisa? Saya bukan orang yang tadi saya cerita pernah terjun ke organisasi pun nggak pernah. Baru lulus sekolah masuk ke tempat kerja. Terus terang bidang ini bukan cuma bidang ini, semua bidang di luar sana baru bagi saya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini mungkin saya sharing sama Bapak Ibu. Akhirnya saya dapat satu kunci poin bahwa perusahaan ini punya cara yang sangat sederhana untuk bagaimana membantu tim-timnya berhasil melalui acara aja. Cuman melalui acara. Jadi dulu waktu saya gabung di Riway, leader saya itu suka ngomong sama saya gini, kalau mau berhasil di Riway ada 2 kata aja katanya. Apa itu? Ikut saja. Enak betul ya, ikut saja. Saya bilang, ikut apa? Setiap ada acara kamu datang lihat katanya. Oh gitu ya. Coba saya kasih Bapak Ibu. Perusahaan membuat acara kurang lebih ada di 5 tempat sekarang. Untuk kayak kita di Batam, setiap Selasa dan Rabu. Untuk Jakarta, Kamis dan Jumat. Medan Kamis Jumat, Pekanbaru Kamis Jumat, Surabaya Selasa dan Rabu. Jadi saya waktu lihat gambaran ini, saya dapat sesuatu. Oh, berarti saya tidak perlu pintar ngomong. Yang perlu adalah saya cuma perlu pintar ajak teman saya aja. Contoh ya, tadi kita bilang saya ngajak A, saya nggak pintar ngomong, saya cukup ajak dia datang lihat hari Selasa sama Rabu. Terus ada tim yang akan bantu jelasin. Berarti kalau gitu A, teman saya ini dapat penjelasan dari orang yang profesional, betul? Nah terus A ajak temannya lagi, A1. Di posisi A yang baru belajar, saya juga baru belajar. Kami berdua nggak tahu mau jelasin apa, datang lagi ke acara. A1 oke, dia referensi lagi A2. A2 mau ikut, A1 baru ikut, nggak ngerti jelasin. A baru juga nggak bisa jelasin. Saya juga belum bisa, baru mulai belajar. Kemana? Acara lagi. A2 ngajak A3, A2 baru, A1 baru, A baru. Saya juga pasti baru-baru. Ke acara lagi. Dia terus lagi ke A4, A4, A3, A2, A1, A. Saya juga baru. Saya dapat satu kunci poin. Berarti saya nggak perlu pintar ngomong, Bapak Ibu. Nangkep nggak? Saya nggak perlu pintar ngomong kan? Saya cukup perlu Pak, bawa aja terus, bawa terus. Oh dari sini saya langsung lihat, berarti pantas aja kalau di Riway itu orang-orang yang berhasil, sederhana, orang-orang yang berhasil bisa dari berbagai background, karena mereka cukup ngajak. Nah ini baru yang gambaran acara kecil. Bagaimana kalau misalnya acaranya, timnya saya sudah lebih daripada contoh tadi kita bilang 50 orang, 100 orang atau lebih. Kan tadi kan acaranya adalah ya Selasa dan Rabu. Presentasi kecil. Bagaimana kalau tim kita sudah menciptakan sekitarnya 50 orang, 100 orang, bahkan lebih? Bapak Ibu nggak usah khawatir, perusahaan juga yang sudah siapin acara. Coba kita lihat. Nah, selain daripada acara yang disiapkan yang tadi Selasa dan Rabu dan beberapa hari, perusahaan juga ada siapin juga acara yang di luar daripada itu. Seperti contoh, hari ini punya acara. Tidak masuk dalam agenda yang tadi kan? Nah ini di luar lagi. Nah selain daripada itu, baru 2-3 minggu ini kita punya direktur perusahaan. Beliau keliling ke berbagai kota. Dari 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6 orang. Ngomongnya capek Bapak Ibu. Ngomongnya capek, bagaimana beliau yang datang. Dan hari ini beliau pun juga ada bersama dengan kita.
Kita tepuk tangan untuk Mr. Kreatif. Padahal Bapak Ibu ya, kalau kita melihat dari sudut pandang yang kalau saya bilang dari sisi ego lah ya, ego kita bilang. Ini masih suasana Imlek. Beliau punya posisi yang sangat tinggi. Boleh nggak sebenarnya beliau ya cuti dulu cuti? Boleh-boleh aja kok. Boleh nggak? Tapi bukannya kami yang ajukan untuk beliau datang, tapi beliau yang langsung keluarkan jadwal. Beliau mau datang ke tempat kita. Kalau tadi Bapak Ibu perhatiin, hanya Indonesia lah yang beliau datang sampai 3 kali. Nah, pantas sekali lagi kita tepuk tangan untuk direktur perusahaan Mr. Kreatif. Jadi dari situ saya dapat gambaran, oh berarti tugas saya cukup setiap ada acara, saya bawa tim saya. Supaya nanti yang profesional itu bantu cerita. Sederhana nggak Bapak Ibu? Nah, ada lagi yang tadi saya bilang, kita lihat perusahaan buat acara setiap bulannya ada. Dari Januari sampai Desember Bapak Ibu. Mau kita suka nggak suka, terima nggak terima, perusahaan sudah siapin. Nah, contoh kayak Bapak Ibu lihat yang warna biru, LTS. LTS itu adalah kepanjangan dari Leadership Training Seminar yang dibuat perusahaan dalam bentuk training. Trainingnya perusahaan ada yang kapasitasnya 10.000, 20.000, bahkan yang paling besar yang pernah saya ikut itu 40.000 orang. Disiapin oleh perusahaan. Berarti sekali lagi saya nggak pinter manajemen tim. Saya nggak pinter yang namanya motivasi dan sebagainya. Saya cukup bawa tim saya datang ke acara. Nanti ada orang yang bantu training, oke nggak? Cara begini menurut saya ya, siapapun bisa. Bulan 3 yang mana hijau, bulan yang mana merah, bulan 1, 4, 7, dan 10. Perusahaan bikin dalam bentuk penghargaan untuk teman-teman yang achievement satu apresiasi, tinggal datang lihat. Kadang mungkin kita cerita sama teman kita berpikir, waktu itu saya berpikir gini, bisa jadi kan yang namanya kita cerita sama teman kita, dia bilang, betul nggak, ya kan? Saya setelah saya ikut acara perusahaan, gampang saya pikir jawabnya. Tinggal ajak dia datang lihat, habis itu saya bilang sama teman saya, kamu lihat sendiri, habis itu kamu nilai sendiri, betul atau nggak betul. Enak ngomong nggak? Daripada saya cerita berbusa-busa, dia hanya lihat saya hanya lihat dia. Betul Bapak Ibu ya? Jadi dari sini saya dapat gambaran jelas, oh berarti tugas saya sangat sederhana. Cukup bawa datang, dan bisa menciptakan sampai seperti hari ini. Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang akan bertanya, benar nggak sih cara begini bisa efektif? Saya kasih Bapak Ibu satu contoh bukti nyata. Coba kita lihat. Kita punya CEO, Mr. Lim Boon Hong, memulai bisnis ini dari 4 orang aja. Beliau memulai perusahaan ini dari 4 orang doang. Bapak Ibu bisa lihat pojok kiri, training pertama 4 orang. Sebelah kanan, pojok kanan, bikin acara penghargaan itu untuk 21 orang. Itu pun beliau dan Vice President, berarti cuma ada 19 orang. Oke? 4 sama 21 ya? Oke. Melalui sistem yang tadi beliau susun dari tahun 2008 sampai hari ini, sekarang kita bicara yang training aja, ini kan bulan 2, betul? Kalau Bapak Ibu ingat berarti tadi 2 ada acara training kan? Oke. Acara training yang akan dibikin oleh perusahaan. Coba kita lihat. Ini bulan Februari.
变人生的机会，我就确保你必须要在这一生成功。 Nah, inilah yang training yang akan diadakan bulan Februari ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu coba lihat di 8 negara. Saya dengar-dengar, katanya per satu acara estimasi biaya sekitar 20 miliar rupiah. Waktu saya dengar, menurut saya bohong. Kenapa Bapak Ibu? Karena menurut saya 20 miliar itu hanya berlaku kalau bikin di Indonesia. Gambarannya kan gampang. Contoh, kalau kita bicara acara full day 2 juta rupiah kali 10.000 orang, betul nggak 20 miliar Bapak Ibu? Iya, kalau di Indonesia emangnya Eropa segitu, Singapura memangnya segitu, Taiwan memangnya segitu, nggak mungkin kan? Tapi inilah yang dibuat oleh perusahaan dari dulu sampai sekarang. Efektif nggak? Bapak Ibu tinggal lihat, buktinya ada, betul? Dan untuk tentang training ini, CEO kita sendiri, bos kita sendiri, Mr. Lee Mun Hong yang akan keliling di 8 negara itu, Bapak Ibu. Nah, hari ini tanggal 6, tanggal 7 ya? 6. Saya mau tanya Bapak Ibu, ternyata masih pada fokus, tanggal 6. Berarti kemarin, tanggal 5, sudah berlangsung di Manila. Nah, ini yang berlangsungnya sistem tanpa kita tahu. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu. Nah, nanti untuk kita di Indonesia tanggal 13 di Jakarta. Nah, siapa yang pergi? Oh, nggak jadi tanya. Tapi saya tetap harus sharing. Tanggal 13 ini ada training yang dibuat oleh perusahaan tadi dalam bentuk skala besar 10.000 orang. Perusahaan investasikan dana ya tadi itu kira-kira sekitar 20 miliar rupiah Bapak Ibu. Untuk siapa? Untuk yang mau belajar. Sistem disediakan untuk siapa yang mau. Kalau nggak mau gimana Pak? Ya udah, bukan urusan kita, betul? Tapi pasti ada orang yang akan manfaatkan, benar ya? Dan hari itu ada beberapa pembicara yang menurut saya sangat boleh kita dengar. Kenapa saya bilang sangat boleh? Ini menurut saya ya, karena kalau kita berbicara di motivator di tempat lain, mereka motivasi kita atau mereka memberikan sharing dari sisi mereka, kita dapat manfaat dari sisi mental, dari sisi semangat, tapi kaitan bidang tidak ada, betul Bapak Ibu? Tapi pembicara-pembicara ini adalah yang berkaitan langsung sama kita. Jadi apa yang beliau sampaikan itu bukan cuma teori, tapi mereka-mereka dari orang, mereka ngalamin. Seperti contoh, Bapak Ibu coba lihat yang paling ujung kanan, Pak Erwin. Kebetulan mereka pembicara ini semua ada di sini Bapak Ibu. Jadi saya enak ngomong. Paling ujung dari Pak Erwin. Ini yang saya tahu ya. Dulu dari pekerja bank. Seseorang yang dari pekerja bank masuk ke perusahaan ini, mulai dari nol merintis karir pergi ke Jakarta. Seorang diri, ibaratnya buka satu usaha datang ke kota baru. Sekarang dapat satu gelar, kami panggil Jenderal Jakarta. Kenapa? Karena tim beliau di Jakarta sangat mengerikan. Pertanyaannya, ada orang yang dari background orang biasa sampai gini, dia mau ngajarin kita, saya sih pasti ikut. Kenapa? Jadi dulu ada orang sukses, ya beliau selalu ingetin saya, katanya gini, kalau kita merasa diri kita belum sukses, berarti kita harus investasi dari leher ke atas. Setuju nggak? Leher ke atas itu adalah berbicara tentang ilmu, pengetahuan, betul? Termasuk juga lah dengar seminar. Kalau ada orang sukses yang sudah terbukti sukses, sharing ke saya pasti mau dengar, karena beliau terbukti. Oke? Nah, sampingnya, nah ini Bapak Ibu jangan tanya, ini lebih mengerikan lagi. Saya dengar sharing beliau, wah, saya bilang ini harus ikut, karena beliau dari background yang sudah punya usaha. Orang yang sudah pernah buka usaha sampai saya bilang berhasil, berarti sebelum di sini beliau sudah berhasil. Terus mau ibaratnya ubah setir, masuk ke sini dan sekarang pun sudah pegang 5. Mau saya tanya lagi, tandanya apa yang beliau buat sudah pasti benar. Lagi-lagi orang yang hebat ngajarin saya pasti mau. Nah, kalau yang tengah ini simpan terakhir, nah sampingnya Pak Antono dari background sales,
Ya tadi, saya mengukur diri saya di posisi yang nggak mampu, nggak ada kenalan, terbatas dan sebagainya. Kalau beliau bisa, berarti ada harapan kita pun bisa. Nah yang tengah ini, Bapak Ibu jangan tanya. Sudah pasti yang paling tengah, yang peringkatnya paling tinggi. Dan kebetulan pembicara yang di tengah ini juga adalah yang di Indonesia nomor 1, Bapak Ibu. Nah, salah satu mobil yang ada di luar itu, tahu? Yang mobil aneh-aneh itu? Yang mobilnya agak panjang-panjang itu? Nah itulah punya beliau juga salah satu. Kalau seorang pembicara yang sudah di posisi begitu, mau sharing sama kita, bayar pun saya pasti datang. Karena itu ilmu, betul? Nah kalau saya, kebetulan mungkin karena dekat-dekat mereka, terpilih. Oke nggak? Jadi ada hokinya, kalau dekat-dekat sama orang sukses, akan terbawa sukses, betul? Nah, jadi habis ini dekat-dekat sama Pak Hasim. Oke nggak Bapak Ibu? Oke, jadi inilah yang dibuat oleh perusahaan melalui cukup acara demi acara. Next, ada lagi yaitu dalam bentuk malam penghargaan. Ini adalah yang nanti akan dibikin bulan April. Yang tadi saya bilang, dibikin terus-menerus. Bapak Ibu lihat, ini berapa negara? Ini lebih mengerikan lagi, 11 negara Bapak Ibu. Berapa biayanya? Nggak tahu. Yang pasti saya juga bukan tipe orang yang mau hitung biaya yang dikeluarkan. Yang saya mau tahu adalah mereka sudah support kita segitunya, kita ada dapat benefit nggak? Betul? Nah, jadi ya sharing saya mungkin sampai di sini. Inilah yang saya jalankan dari sejak saya gabung di Riway sampai hari ini. Satu hal yang paling saya syukuri dari sejak saya gabung di Riway sampai hari ini Bapak Ibu, yaitu adalah saya sangat bersyukur sistem di Riway tidak berubah. Saya sangat bersyukur sistem di Riway nggak berubah. Kalau dulu Riway bikin acara, bantu saya sampai berhasil, contoh sampai hari ini, tiba-tiba Riway stop bikin acara, saya pasti kalang kabut. Karena yang tadi saya bilang, saya nggak pintar motivasi orang, saya nggak pintar sharing, saya nggak pintar yang lain-lain. Tapi beruntungnya saya ikut satu perusahaan yang sampai hari ini 17 tahun sistemnya nggak pernah berubah. Kalau gitu, menurut saya ya, siapapun dari kita yang mau membuka diri mulai, ya kita sama-sama bisa di sini. Oke? Jadi sharing saya sampai di sini. Terima kasih dan selamat malam semuanya. Oke Bapak Ibu, sudah ngerti Bapak Ibu? Paham ya? Kenapa anak muda ini begitu cinta sama perusahaan ini? Tadi dia sudah menceritakan bagaimana di awalnya di rumah makan ya, sampai sekarang dia full 100% di Riway. Bahkan dia hanya ikut apa yang sudah perusahaan bikin. Acara perusahaan dia hanya ikuti saja. Dia tidak terlalu banyak pikir. Dia bilang memotivasi orang pun dia tak tahu. Tapi kenapa dia hanya ikut. Tapi lama-lama dia pun seperti ini. Dia tadi ada cerita, bukan hanya beliau, banyak orang yang nanti ada 5 orang yang akan menjadi speaker LTS. Ini Bapak Ibu jangan lewatkan juga. Jadi mereka mungkin ada beberapa yang sharingnya mungkin sesuai dengan Bapak Ibu yang inginkan.